wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hindun Pomili, kelas 5A, Bimbingan dan Konseling Angkatan 2018. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat karakteristik BK di TK atau di SD. Karakteristik pelayanan BK di TK dan SD yaitu proses bimbingan yang disesuaikan dengan pola pikir dan pemahaman anak. Pelaksanaan bimbingan terintegrasi dengan pembelajaran. Waktu pelaksanaan bimbingan harus dibatasi. Pelaksanaan bimbingan dilaksanakan dalam nuansa bermain dan perlu adanya keterlibatan teman sebaya dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah dasar hukum penyelenggaraan BK di TK atau di SD. Menurut Menandir tahun 1996, kurikulum 1975 menjadi tonggak sejarah bagi dilaksanakannya bimbingan di sekolah, mulai dari jenjang TK, SD, sampai SMA atau SMK. Di dalam kurikulum 1975, bimbingan ditempatkan sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang secara khusus menangani bidang pembinaan pribadi peserta didik. Secara keseluruhan, sistem pendidikan tersebut meliputi bidang administrasi, supervisi, bidang pembelajaran, dan bidang pembinaan pribadi peserta didik. Dapat dikatakan bimbingan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Ketiga komponen pendidikan tersebut secara bersama-sama bekerja untuk mendorong terjadinya perkembangan yang optimal bagi peserta didik. Yang kedua adalah pengertian bimbingan serta perbedaannya dengan pengajaran dan latihan. Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Rohman Natawijaya dalam Yusuf dan Nurisan 2014. Sedangkan konseling menurut Scherzer dan Stone 1980 dalam Nurisan 2009 mengatakan bahwa konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli, agar konseli ini mampu memahami dirinya dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya, sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Dan perlu diadakannya bimbingan dan konseling di TK ataupun SD karena bimbingan dan konseling ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Anak merupakan individu yang perlu dibentuk kepribadiannya dengan baik. Untuk membentuk kepribadian pada anak tersebut, selain peran orang tua, peran guru BK juga sangat diperlukan. Bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu individu dalam mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Jika dalam membentuk kepribadian anak tidak dilakukan dengan benar, maka akan sangat berdampak negatif bagi kepribadian anak tersebut ketika dewasa nanti. Ya, makna dan kepentingan BK di TK. Adanya bimbingan dan konseling di PAUD bukan berarti sekedar ikutan saja. Keberadaan bimbingan dan konseling di lingkungan PAUD juga dibutuhkan, sebab banyak perilaku bermasalah yang muncul pada peserta didik ketika dewasa yang disebabkan oleh masa lalunya di waktu kecil. Hal ini menunjukkan bahwa masa-masa awal anak telah kecolongan dalam hal tindakan pencegahan
terhadap munculnya perilaku bermasalah di masa depan. Kemudian, pentingnya BK di SD. Yang memunculkan layanan kebutuhan akan layanan bimbingan sekolah dasar ialah rentang keragaman individual siswa yang amat lebar. Tentang keragaman siswa sekolah dasar bergerak dari siswa yang sangat pandai sampai dengan yang sangat kurang, dari siswa yang sangat mudah menyesuaikan diri terhadap program sampai dengan siswa yang sulit menyesuaikan diri, dari siswa yang tidak bermasalah sampai dengan siswa yang syarat akan masalah. Adapun beberapa faktor penting yang membedakan bimbingan konseling di sekolah dasar dengan sekolah menengah dikemukakan oleh Dean Meyer dan Caldwell dalam Suherman AS halaman 21-23, yaitu: pertama, bimbingan di sekolah dasar lebih menekankan akan peranan guru dalam fungsi bimbingan. Kedua, fokus bimbingan di sekolah dasar lebih menekankan pada pengembangan pemahaman diri, pemecahan masalah, dan kemampuan hubungan secara efektif dengan orang lain. Ketiga, bimbingan di sekolah dasar lebih banyak melibatkan orang tua, mengingat pentingnya pengaruh orang tua dalam kehidupan anak selama di sekolah dasar. 4. Bimbingan di sekolah dasar hendaknya memahami kehidupan anak secara unik. Kelima, program bimbingan di sekolah dasar hendaknya peduli pada kebutuhan dasar anak seperti kebutuhan untuk matang dalam pemahaman dan penerimaan diri, serta menerima kelebihan dan kekurangannya.